Selamat malam, perkenalkan kami dari Komplok 11. Di sini kami membawakan judul perancangan jaringan LTE atau Long Term Evolution di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung menggunakan Atoll dengan operator Telkomsel. Di sini kami menyusun oleh tiga orang. Yang pertama ada Wenner Frederico Silalahi dengan NIM 1101 204 206 dan Nyoman Gedea Dimas Tahta Dayaksa Pramasta dengan NIM 1101 204 074 dan dengan saya sendiri Muhammad Rizky Rijia dengan NIM 1101 202 407. Latar belakang yang kami lakukan di sini adalah di mana perkembangan pesat dalam sistem telekomunikasi saat ini membuka pintu lebar bagi masyarakat untuk menikmati beragam teknologi komunikasi dan informasi, termasuk video call, video conference, video streaming, serta berbagai inovasi lainnya. Keberadaan sistem telekomunikasi seperti 4G LTE atau Long Term Evolution memberikan layanan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, seperti 3G. Lalu 4G LTE tidak hanya menyajikan kecepatan transfer data yang tinggi, tetapi juga menawarkan kemampuan uplink hingga 50 megabit per detik dan downlink hingga 100 Mbps dengan bandwidth yang mencakup rentang 1,4 MHz hingga 20 MHz. Lalu batasan masalah yang kami uh, titik di sini adalah di mana satu data kependudukan yang digunakan adalah usia produktif di sini 14 sampai 56 tahun dan pada tahun 2022 dengan tujuan untuk perencanaan pada 5 tahun mendatang yaitu di tahun 2027. Lalu untuk yang kedua, perencanaan berdasarkan bandwidth dan frekuensi yang dimiliki oleh operator Telkomsel. Tinggi UA HMS sama dengan 1,7 meter dan tinggi NODEP HBTS sama dengan 30 meter. Lalu perencanaan dilakukan pada wilayah urban berdasarkan annual report Telkomsel, market share Telkomsel pada tahun 2022 sebesar 48%. Lalu frekuensi yang digunakan sebesar 1800 MHz. Dasar teori yang kami buat di sini pada perancangan jaringan LTE ini, penulis memilih daerah Kecamatan Ujung Berung yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, Kota Bandung sendiri secara geografis berada pada posisi 107 derajat 36, bujur timur dan 6 derajat 55, lintang selatan, luas wilayah Kota Bandung adalah 167,31 km kubik. Lalu ada forecasting number of user di sini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memprediksi jumlah pengguna jaringan di suatu wilayah dalam beberapa tahun ke depan, di mana rumus data adalah keterangannya adalah PN jumlah penduduk produksi tahun ke N, GF ini adalah faktor pertumbuhan penduduk, dan PO adalah jumlah penduduk produktif tahun awal. Lalu service model di sini memberikan layanan kepada customer sesuai dengan kebutuhan customer. Di mana untuk dense urban traffic penetration ratio-nya untuk FYP-nya itu 100%, untuk video phone-nya 20%, video conference-nya 20%, real time gaming-nya 30%, streaming media-nya 15%, IMS signaling-nya 40%, untuk web browsing-nya 100% dan file transfer-nya 20%, email-nya 10%, P2P file sharing-nya 20%, untuk BHSA-nya itu ada di 1,4, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, dan untuk EMS signaling-nya di 5, web browsing-nya 0,6, file transfer-nya 0,3, email-nya 0,4, P2P-nya file sharing 0,2. Lalu untuk di urban, traffic penetration ratio untuk FYP-nya ini 100% dan BHSA-nya 1,3. Untuk video phone, traffic penetration-nya 20%, lalu BHSA-nya di 0,16. Video conference-nya ada 15%, untuk BHSA-nya ada 0,15, dan real-time gaming-nya 20%, BHSA-nya 0,2, streaming medianya 15%, BHSA-nya di 0,15, lalu MS signaling-nya 30%, dan BHSA-nya di 4, web browsing-nya di 100%, dan BHSA-nya ada 0,4, lalu file transfer-nya di 20%, dan BHSA-nya di 0,2, untuk email di 10% dan BHSA-nya 0,3, untuk P2P file sharing-nya di 20% dan BHSA-nya di 0,3.
Lalu di sini untuk single user throughput dan network throughputnya dilakukan perhitungan berdasarkan traffic model dan service model pada umumnya. Single user throughput di sini merupakan hasil penjumlahan semua throughput tipe layanan yang digunakan satu user pada kondisi jam sibuk. Nah, kita lihat di sini nilai dari peak to average ratio-nya itu di urbannya ada di 40%, lalu di urbannya 20%, suburbannya 10%, dan ruralnya 0%. Di mana network throughput ini merupakan total throughput demand yang dibutuhkan untuk dapat melayani seluruh user pada wilayah perencanaan. Seperti network throughput IP ini, user number dikali single user throughput dibagi 1000. Lalu network throughput max layer-nya itu network throughput IP dibagi 0,98. Lalu coverage planning di sini adalah proses menghitung perencanaan jaringan dengan mempertimbangkan ukuran wilayah. Lalu perhitungan link budget. Link budget di sini merupakan kalkulasi yang menetapkan total gain dan loss antara transmitter dan receiver dalam konteks komunikasi seluler. Kalkulasi ini dirancang untuk menentukan MAPL atau Maximum Allowable Path Loss antara UA atau User Equipment dan ENB Evaluate Node. Adapun proses perhitungan link budget tersebut berlangsung dua arah, yaitu arah uplink dan downlink. Yang pertama itu detail spesifikasi perangkat yang terlibat dalam downlink budget. Dapat kita lihat juga transmitter BTS Node B, Node B-nya. Untuk spesifikasinya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Yang berikutnya, setelah perhitungan downlink, kita juga mengetahui perhitungan uplink budget, di mana pada transmitter ada transmitter power, transmitter antena gain, cable loss, EIRP dalam dBm. Kemudian perhitungan uplink dan downlink budget tersebut nanti akan kita gunakan pada perhitungan untuk ke atolnya tersebut. Yang berikut yaitu perancangan modul sistem. Adapun seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara saya tadi, di mana perancangan modul sistem ini digunakan pada Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, yang di mana luas wilayah tersebut yaitu 6,4 km persegi. Adapun data yang kami gunakan yaitu berasal dari data Pusat Statistika Nasional pada tahun 2022 dan data laporan tahunan operator seluler pada tahun 2022, di mana operator yang kami gunakan yaitu operator Telkomsel. Yang berikut parameter-parameter umum seperti yang diketahui bersama untuk luas wilayah yaitu 6,4 km persegi, di mana jumlah penduduk Kecamatan Ujung Berung pada tahun 2022 yaitu 9.006 jiwa, dan usia produktif yaitu pada rentang usia 15 sampai 56 tahun yaitu 59.096 jiwa, dan growth faktor atau faktor pertumbuhan itu 1,55% dengan market share yaitu 48%, dan 4G LTE penetration Telkomsel yaitu 63%. Setelah kita mengetahui jumlah penduduk pada tahun 2022, kita juga dapat menghitung jumlah penduduk pada tahun 2027 yaitu dengan cara PN sama dengan P0 atau jumlah penduduk pada tahun 2022 dikali 1 tambah GF pangkat N, di mana N tersebut yaitu tahun perancangan tahun yang kita gunakan, yaitu selama 5 tahun, sehingga diketahui untuk jumlah penduduk pada tahun 2027 yaitu 95.301 jiwa. Yang berikut forecasting number of user, di mana kita ketahui bersama pada tahun 2022 diketahui populasi penduduk yaitu 90.006 jiwa dengan populasi usia produktif yaitu 59.096 jiwa dengan kepadatan penduduk 9.233 jiwa per kilometer kuadrat dengan operator market share yaitu 28.366 jiwa dengan LTE penetration 17.870 jiwa dan LTE user 5.956,281 jiwa. Dan pada tahun 2027 populasi penduduk yaitu 95.301 jiwa dengan populasi usia produktif yaitu 62.562 jiwa, padatan penduduk 9.775 jiwa per kilometer persegi dengan operator market share yaitu 30.029 jiwa dan LTE penetration 18.918 jiwa dan LTE user 6.305,618 jiwa.
Yang berikutnya yaitu service model. Adapun service model itu untuk pemberian layanan kepada para pengguna. Kita ketahui bersama setelah mengetahui kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan pada daerah urban, yang dimana untuk service model yang diberikan dapat kita lihat pada slide tersebut. Adapun single user throughput yang kita gunakan juga pada daerah urban, single user throughput ini kami peroleh dari data-data yang ada pada Tubes KAW berdasarkan pengklasifikasian daerah, sehingga diketahui untuk single user throughput pada uplink yaitu 9,5088122323 dan downlink yaitu 36,378485. Yang berikut yaitu cell average throughput. Pada cell average throughput ini yang kami gunakan juga Pak, yaitu 16 QAM dengan cell average throughput pada downlink yaitu 34,07998 dan pada uplink yaitu 40,895598. Setelah itu ada total site calculation. Yang pertama itu parameternya luas wilayah kilometer persegi itu uplink dan downlinknya itu 6,4 kilometer persegi. Target usernya 6.305. Network TP-nya untuk uplinknya 61,17659,357, downlinknya 234,0,472,842. Setelah itu ada cell average-nya untuk uplink 20,447976 Mbps, downlinknya ada 17,039976 Mbps. Setelah itu ada site capacity, uplinknya 61,343928 Mbps, downlinknya 51,119928 Mbps. Setelah itu ada jumlah site, uplinknya 0,997272, downlinknya 4,48. Setelah itu ada coverage per site, uplinknya 0,01638944 km persegi, downlinknya 0,060721947 km persegi. Setelah itu coverage per cell, uplinknya 0,00546305015 km persegi, downlinknya 0,020240649 km persegi. Setelah itu ada cell radius, uplinknya 0,052929 km, downlinknya 0,101881402 km. Setelah itu yang terakhir ada luas wilayah, uplinknya 550,898 km persegi dan downlinknya 123,879 km persegi. Setelah itu ada link budget yang dimulai dari uplink. Untuk transmitternya UI TX powernya nilainya itu 23, UI gain-nya 0 dBi, body loss-nya 1 dB, IRP-nya 22 dBm, total resource block-nya 50. Nah, setelah itu ada receiver, INB noise figure-nya 2,2 dB, interference margin-nya 3 dB, feeding margin-nya 3 dB, penetration loss-nya 12 dB, feeder loss-nya 1 dB, INB gain-nya 18 dBi, MAPL-nya 21. Setelah itu ada link budget dari downlink. Yang transmitter INB TX power-nya 45 dBm, INB gain-nya 18 dBi, feeder loss-nya 1 dB, EIRP-nya 62 dBm, total resource block-nya sama 50. Setelah itu receiver UI noise figure-nya 7 dB, SINR-nya min 9 dB, receiver sensitivity-nya itu min 2 dBm, interference margin-nya 6 dB, feeding margin-nya 5 dB. Setelah itu ada hasil simulasi atol yang telah kami peroleh. Dalam strategi perancangan ini, software atol dipilih sebagai alat utama untuk merancang dan mengkoordinasi
pemasangan antena secara efisien. Melalui proses perhitungan yang cermat, sejumlah 4 lokasi site yang telah diidentifikasi dan disebarluaskan secara strategis di seluruh kawasan Ujung Berung, Bandung. Memastikan cakupan yang luas dan optimal, setiap antena dipasang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan untuk mencapai distribusi sinyal yang maksimal. Hasil dari pemasangan ini tercatat secara detail dan data terkait telah berhasil dikumpulkan dan diilustrasikan melalui serangkaian gambar. Nah, gambar-gambar ini yang tidak hanya menunjukkan posisi geografis dan dari setiap set, tetapi juga memberikan wawasan penting mengenai efektivitas keseluruhan dari penyebaran antena dalam menyediakan konektivitas yang stabil dan handal dari wilayah tersebut. Nah, untuk hasil yang pertama yaitu ada coverage by sinyal level, yang dimana daya terima sistem mencapai rata-rata 8,86 dBm, yang dimana ini adalah jauh melampaui batas ambang minimum yaitu minus 127,239 dBm, yang kondisi ini menandakan kualitas sinyal yang sangat kuat dan stabil, dan mengurangi potensi kehilangan sinyal atau gangguan dalam komunikasi. Setelah itu ada efektif sinyal analisis. RSRP-nya rata-rata sebesar minus 110,24 dBm yang menunjukkan performa yang memadai meskipun nilai ini adalah di bawah nilai optimum yaitu minus 80 dBm. Yang meskipun masih cukup untuk konektivitas stabil, tapi tetap ada ruang untuk peningkatan guna mencapai atau mendekati nilai optimal. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam mewujudkan pemerataan jaringan LTE pada daerah Ujung Berung, Bandung dengan luas wilayah diperlukan jumlah 4 site untuk mewujudkan pemerataan jaringan dengan kondisi yang baik berdasarkan metode capacity planning dan coverage planning. Dan sarannya, pada perancangan jaringan LTE ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, di mana salah satu kekurangannya adalah dalam aplikasi atol yang dimana pembuatan simulasinya, penggambaran daerah masih sangat sulit digunakan, sebab itu dalam menentukan daerah dalam pembangunan jaringan, untuk itu sebaiknya jika ada aplikasi simulasi yang lebih mudah dalam penerapan dapat dijadikan referensi. Terima kasih. Sekian presentasi yang sudah kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih sudah memperhatikan.